tak sawer oke rame. 9 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di Kecamatan Udawanati izinkan untuk dimulai. Pimpinan upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Secara singkat otonomi daerah oleh petugas. Sejarah singkat otonomi daerah. Pasang surut jejak sejarah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah dimulai sejak zaman kolonial. Di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda melalui inisiasi Menteri Koloni IDF Hindenburg mengeluarkan desentralisasi Wet tahun 1903. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia meskipun watak kolonial yang memusatkan seluruh kekuasaan di Batavia. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitikberatkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah, Karesidenan, Kabupaten dan Kota berotonomi. Selanjutnya, undang-undang tersebut diganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia terdiri dari 3 tingkat daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Pasca pemilu 1955, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra dan wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Presiden tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menerbitkan Perpres Nomor 6 Tahun 1959 yang sejalan dengan situasi politik konfrontasi yang dihadapi negara mulai dari Trikora sampai Lingkuran. Pada puncaknya di era demokrasi terpimpin, lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang berkarakter desentralitis sekaligus mengaktualisasikan pendekatan daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus. Kebijakan desentralitis era Bung Karno dikoreksi oleh Orde Baru yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Selain meneguhkan kebijakan sentralitis yang berpusat di Jakarta, Undang-undang ini berlaku 25 tahun lamanya dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1999. Perubahan konstelasi global pasca Perang Dingin turut berpengaruh langsung pada dinamika politik nasional, yaitu lahirnya gerakan pro-demokrasi dan pro-desentralisasi. Di Indonesia, Presiden Soeharto akhirnya menerbitkan Kepres Nomor 11 Tahun 1996
sebagai upaya persiapan mengurangi derajat desentralisasi pemerintah pusat sekaligus menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Pasca Gerakan Reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, di mana komitmen Presiden B.J. Habibie adalah memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter. Undang-undang baru ini disambut penuh semangat dengan implikasi yang luar biasa, mulai dari masifnya pembentukan daerah otonomi baru sebanyak 7 provinsi, 115 kabupaten, dan 26 kota, sekaligus munculnya sifat daerah sentris. Tahun 2004, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, melihat kelemahan undang-undang sebelumnya, maka didoronglah perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diarahkan untuk mencari keseimbangan sebagai upaya tetap menjaga kebijakan desentralisasi, baik yang sifatnya simetris maupun asimetris di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada secara langsung untuk pertama kalinya juga terjadi di era undang-undang ini. Selama kurun waktu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari tahun periode 2005 sampai dengan 2014, pembentukan daerah otonomi berhasil ditekan, di mana pemekaran daerah terbentuk 1 provinsi, 66 kabupaten, dan 8 kota. Berbagai kelemahan dalam 1 dekade tersebut mencetuskan upaya untuk memperjelas pengaturan tentang pemerintahan daerah, pilkada, dan desa dalam undang-undang tersendiri. Upaya ini bermuara pada lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang bertumbuh pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari penegasan urusan pemerintahan hingga inisiasi manajemen daerah transisi sebagai syarat pembentukan daerah otonom baru. Hingga tahun 2022, daerah otonom berjumlah 38 provinsi dan 415 kabupaten dan 93 kota di Indonesia. Bangsa, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan berjalan terus sebagai komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Hari Otonomi Daerah ke-29 tanggal 25 April 2025. Sinergi pusat dan daerah membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat! Hormat! Tegak! Hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan.
Pancasila ke-29 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dipilukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
568 dengan status kinerja tinggi berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD tahun 2024. Ini adalah penghargaan untuk prestasi dan kinerja terbaik dari seluruh perangkat pemerintahan yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dinilai telah memberikan dedikasi yang sangat baik. Terima kasih saya aturkan pada segenap perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri dengan harapan ke depan capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Kedua, hari ini tepat tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang ditetapkan untuk memberikan penghargaan pada pahlawan nasional Bapak Guru Pendidikan Nasional Biasa Diwatoro yang menanamkan pentingnya pendidikan bagi warga pribumi di saat bangsa Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 adalah partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema ini mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, hingga pelajar dan orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Tema ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Perhatian pemerintah Kabupaten Wonogiri pada sektor pendidikan dapat dilihat pada adanya program pendidikan gratis dan seragam sekolah gratis dan pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Kabar baiknya, untuk mendukung wajib belajar 13 tahun, program sekolah gratis dan seragam gratis akan diperluas hingga tingkat taman kanak-kanak pada tahun depan. Selanjutnya, sebagai wujud sinergisitas antara program pusat dan daerah, Kabupaten Wonogiri terus mengupayakan terwujudnya program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan pembangunan sekolah layak. Program makan bergizi gratis telah dimulai di Kecamatan Baturetno, menjangkau 3.800 siswa di 22 sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, yang Maha Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di halaman pendopo rumah dinas Kecamatan Wontoro-Nadi. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dan kegiatan ini sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan kami ini, untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan
sehingga dapat diterapkan dan mempermudah pekerjaan di setiap satuan kerja kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon Engkau perkuat persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan untuk agama, negara, dan bangsa kami. Ya Allah, ya Alim, Engkau Zat yang Maha memiliki ilmu dan Maha mengetahui. Anugerahkan kami semangat belajar yang tinggi, keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan kemudahan dalam memahami segala pelajaran. Jadikanlah kami generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing tinggi untuk kemajuan bangsa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami, dan tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, ya Sami'u, ya Basir, Tuhan yang Maha mendengar, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, dan hanya kepadamu kami berharap. Kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Maka pembina upacara hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai, pemimpin upacara dapat membubarkan pasukannya.